Kalian bertanya, uang perusahaan itu sebenarnya dipakai buat apa saja? Atau mungkin, kenapa sih laporan keuangan itu harus detail dan kelihatan ribet? Coba bayangkan, kalau sebuah perusahaan tidak memiliki laporan keuangan sama sekali. Manajernya bilang perusahaan untung, tapi uang kas kosong. Bagian produksi minta tambahan biaya, tapi tidak jelas kemana uang sebelumnya digunakan. Pemilik usaha bingung, investor ragu, kepercayaan pun hilang. Nah, disinilah akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dengan bahasa yang santai, tapi tetap sopan dan mudah dipahami. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Akuntansi pelaporan adalah proses menyusun, menyajikan, dan melaporkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau disederhanakan, akuntansi pelaporan itu seperti laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Laporan ini meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Laporan tersebut digunakan oleh manajemen, pemilik usaha, investor, kreditur, hingga pemerintah. Tujuannya satu, yaitu agar kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui secara jujur dan objektif. Lalu, apa sih tujuan dari akuntansi pelaporan? Pertama, memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Tanpa laporan yang baik, keputusan bisnis hanya berdasarkan perkiraan. Kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, apakah perusahaan layak melakukan ekspansi? Apakah biaya perlu dikendalikan? Atau apakah laba benar-benar meningkat? Ketiga, menjaga kepercayaan pihak luar, seperti investor dan kreditur. Mereka tidak hanya percaya kata-kata, tetapi percaya pada data. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan. Setelah memahami pengertian dan tujuan, kita perlu mengetahui peran akuntansi pelaporan dalam pengendalian perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat kontrol. Melalui laporan ini, manajemen dapat melihat apakah kegiatan operasional berjalan sesuai rencana. Jika terjadi penyimpangan, perusahaan dapat segera melakukan evaluasi sebelum masalah menjadi lebih besar. Laporan keuangan juga berkaitan erat dengan penilaian kinerja manajemen. Kinerja tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dengan laporan yang akurat, penilaian kinerja menjadi objektif dan tidak berdasarkan asumsi semata. Disinilah peran akuntansi pertanggungjawaban menjadi semakin penting. Setiap bagian dalam organisasi memiliki tanggung jawab atas anggaran dan hasil kinerjanya masing-masing. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini, setiap unit kerja terdorong untuk bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat berupa pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Misalnya, bagian produksi bertanggung jawab mengendalikan biaya produksi agar tidak berlebihan. Dengan sistem ini,
Manajemen dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Akuntansi pertanggungjawaban memberikan banyak manfaat. Pertama, meningkatkan pengendalian biaya. Kedua, mendorong efisiensi kerja. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas manajemen. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya diterapkan di perusahaan besar. Usaha kecil dan UMKM pun dapat menerapkan akuntansi pelaporan secara sederhana. Pencatatan yang rapi membantu pemilik usaha mengetahui keuntungan, biaya, dan perkembangan usahanya. Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan dua sistem yang saling melengkapi. Pelaporan tanpa pertanggungjawaban akan kehilangan makna. Sebaliknya, pertanggungjawaban tanpa pelaporan tidak dapat diukur secara nyata. Kombinasi keduanya menciptakan transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya, kita masuk ke akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengaitkan biaya dan pendapatan dengan pihak yang bertanggung jawab. Artinya, setiap biaya yang dikeluarkan harus jelas, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang bertanggung jawab. Dalam perusahaan, terdapat beberapa pusat pertanggungjawaban, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi. Contohnya, bagian produksi bertanggung jawab atas biaya produksi. Bagian pemasaran bertanggung jawab atas penjualan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menilai kinerja setiap bagian, mengendalikan pemborosan, meningkatkan efisiensi kerja. Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Akuntansi pelaporan menyajikan data keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut. Tanpa pertanggungjawaban, laporan keuangan hanya menjadi angka. Tanpa pelaporan, pertanggungjawaban tidak dapat diukur. Keduanya berperan penting dalam menciptakan transparansi, pengendalian, dan keadilan dalam penilaian kinerja. Mari kita lihat contoh sederhana. Sebuah perusahaan makanan mengalami kenaikan biaya produksi. Jika hanya melihat laporan keuangan, manajemen hanya tahu bahwa biaya meningkat. Namun, dengan akuntansi pertanggungjawaban, diketahui bahwa kenaikan biaya terjadi karena pemborosan bahan baku di bagian produksi. Dari sini, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang tepat. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Menurut kalian, apakah akuntansi pertanggungjawaban juga penting untuk usaha kecil atau UMKM?
Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.